Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai yaitu masa periodisasi prasejarah berdasarkan yaitu arkeologi atau berdasarkan peninggalan-peninggalan kebudayaannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masa prasejarah yaitu berdasarkan terbentuknya bumi, ya kan? Nah, pada saat ini kita membahas mengenai yaitu masa prasejarah berdasarkan arkeologi atau berdasarkan peninggalan-peninggalan kebudayaannya. Yang mana peninggalan-peninggalan kebudayaan ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu masa zaman batu, yang kedua yaitu masa zaman perunggu atau zaman logam, ya. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu zaman batu. Nah, dalam video ini Bapak akan memaparkan bagaimana masa kehidupan manusia di era masa prasejarah di zaman batu. Selamat menyaksikan. Periodisasi masa prasejarah berdasarkan peninggalan kebudayaan atau arkeologi. Berdasarkan arkeologi, ini zaman dibagi atau periodisasinya dibagi atas dua, yaitu yang pertama zaman batu, baru yang kedua ada dikatakan zaman logam. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu zaman batu. Zaman batu dibagi atas 4 periode lagi. Yang pertama ada dikatakan zaman batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum. Nah, Paleolitikum ini berasal dari bahasa Latin yaitu paleo. Paleo artinya yaitu tua. Sedangkan litikum artinya batu. Jadi kalau ada di belakangnya litikum itu namanya batu. Jadi zaman batu tua disebut dengan zaman Paleolitikum. Nah, Paleolitikum artinya di sinilah zaman batu tua yang ditandai dengan penggunaan perkakas-perkakas atau peralatan-peralatan untuk menunjang kebutuhan atau memenuhi kebutuhan manusia pada saat itu menggunakan batu yang berbentuk sederhana dan primitif. Primitif artinya sini yaitu kasar, tanpa disentuh yang namanya teknologi. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri daripada zaman ini? Ciri-ciri daripada zaman batu Paleolitikum yang pertama, hidupnya berkelompok dan tinggal di sekitar aliran sungai, gua, atau tinggal di atas pohon. Nah, dikatakan situ tinggal di aliran sungai, gua, atau tinggal di atas pohon. Nah, ada alasan manusia pada saat itu tinggal di ketiga lokasi ini. Yang pertama, tinggal di aliran sungai, yaitu manusia menganggap bahwa air adalah sebagai sumber kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, sungai dijadikan sebagai alat transportasi. Nah, sedangkan gua ini adalah gunanya di sinilah untuk melindungi manusia dari serangan binatang buas dan juga melindungi manusia dari cuaca atau suhu ekstrim, yaitu panas atau dingin. Sedangkan tinggal di atas pohon ini sama halnya dengan menghindari manusia dari serangan-serangan binatang buas. Nah, itulah ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, mereka mengandalkan makanan dari alam dengan teknik apa? Food gathering dan berburu. Food gathering di sini adalah manusia belum mampu menghasilkan makanan sendiri. Belum bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi mereka masih berharap kepada alam. Apa yang disediakan alam itu langsung yang mereka konsumsi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mereka hidup nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kenapa? Karena yang tadi itu, karena mereka belum mampu menghasilkan atau memproduksi makanan. Memenuhi kebutuhannya, mereka harus berpindah-pindah mencari wilayah yang menyediakan sumber makanan. Itu dia. Baru yang terakhir, yaitu jenis manusia yang hidup pada saat itu atau yang berkembang pada saat itu, yaitu jenis manusia Pithecanthropus erectus, baru Pithecanthropus robustus, dan Meganthropus paleojavanicus. Nah, itulah menjadi ciri-ciri dan juga manusia pendukung pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Perkembangan zaman batu tua atau zaman Paleolitikum ini didukung oleh dua kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan
atau disebut kebudayaan batu. Kenapa dikatakan kebudayaan batu, kebudayaan Pacitan ini? Karena pada masa kebudayaan ini atau di daerah Pacitan ini banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang terbuat daripada batu yang ditemukan oleh Van Koningswald, yaitu pada tahun 1935 berupa kapak, yaitu kapak-kapak yang dibuat dengan cara kasar yang disebut dengan kapak penetak, kapak genggam. Nah, gambarnya ada yaitu di ujung sebelah kiri atas. Udah di ujung sebelah kiri atas. Itu contoh daripada kapak genggam. Baru kebudayaan yang kedua ada dikatakan kebudayaan ngandong atau disebutkan kebudayaan tulang. Nah, kenapa dikatakan kebudayaan ngandong atau kebudayaan tulang? Karena kebudayaan tersebut ditemukan di wilayah Ngandong. Dan di wilayah tersebut banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang terbuat daripada tulang belulang. Contohnya bisa dilihat yaitu berupa alat penusuk dari tanduk rusa. Baru ada dikatakan di situ flakes atau serpihan dari tulang-tulang belulang makhluk hidup dan ujung tombak bergigi di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Nah, manusia pendukung pada masa kebudayaan Ngandong ini yaitu Homo wajakensis dan Soloensis. Sedangkan manusia pendukung daripada kebudayaan Pacitan yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, fotonya atau gambar replikanya bisa kita lihat yaitu yang di bawah, yaitu yang ada di pojok sebelah kiri bawah. Peninggalan-peninggalan kebudayaan yang bisa kita ketahui dan kita dapatkan pada masa kebudayaan Batu Tuai ini, yang pertama adalah kapak genggam, yang mana alat ini dinamakan kapak genggam karena alatnya yang serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai. Jadi caranya bagaimana? Caranya hanya digenggam, dan cara pemakaiannya dengan cara digenggam. Alat ini dibuat dengan teknik memangkas. Memangkas artinya itu yaitu mengikis, yaitu mengadu dua batu untuk mendapatkan tepian atau bagian yang tajam. Nah, kapak genggam ini gunanya adalah untuk menggali umbi arti sini laya ubi-ubian, baru memotong dan menggeluti binatang hasil buruan. Nah, itulah yang menjadi fungsi atau kegunaan daripada kapak genggam pada saat itu. Yang kedua, kapak perimbas. Nah, gambarnya bisa kita lihat yaitu yang berada di pojok kiri atas. Itu dikatakan kapak genggam. Nah, kapak genggam ini fungsinya adalah untuk membuat atau merimbas atau bisa dikatakan di sini menebang kayu serta menguliti kulit kayu, baru memahat tulang dan sebagai senjata untuk alat berburu. Nah, itulah fungsi daripada kapak perimbas. Baru yang ketiga, alat-alat dari tulang atau tanduk rusa berupa alat penusuk atau belati dan ujung tombak bergerigi. Nah, apa fungsinya? Fungsi daripada alat ini adalah untuk mengorek ubi. Jadi sama halnya seperti kapak genggam, yaitu mengorek ubi dari dalam tanah dan menangkap ikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menombak. Baru selanjutnya yang terakhir, peninggalan pada masa kebudayaan zaman Batu yang bisa kita ketahui yaitu flakes, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu kalsedon. Batu kalsedon artinya ini batu-batu yang berada di sungai-sungai itu, yang bisa dipakai membuat mengupas makanan. Selain juga fungsi alat ini pada umumnya dipakai membuat buruan atau memakai dalam berburu, menangkap ikan, mengumpulkan umbi-umbian dan buah-buahan sebagai sumber makanan mereka. Nah, inilah menjadi peninggalan-peninggalan di masa zaman Paleolitikum.
Periode yang kedua pada masa zaman batu yaitu zaman batu tengah atau zaman Mesolitikum atau juga disebut zaman batu Madia. Jadi zaman batu tengah ini ada dua sebutannya, yaitu zaman Mesolitikum atau batu Madia. Nah, masa zaman ini merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kebutuhan lebih baik dan lebih halus dari zaman batu tua. Artinya sudah mulai menggunakan teknik-teknik walaupun sangat sederhana. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama di situ adalah sudah tidak lagi nomaden atau sudah mempunyai tempat tinggal yang semi permanen seperti di gua dan di pantai. Jadi mereka sudah agak menetap walaupun mereka melakukan beberapa perpindahan-perpindahan tempat tetapi dalam waktu yang cukup lama. Makanya dikatakan sih semi nomaden, belum nomaden total tapi semi nomaden. Yang kedua, sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam walaupun masih menggunakan cara yang sederhana seperti yang tadi, yaitu dengan menggunakan alat-alat seperti kapak genggam tadi untuk mencongkel atau untuk melubangi tanah. Itu dia. Baru yang ketiga, sudah bisa membuat kerajinan dari tanah, yaitu berupa gerabah. Yang mana gerabah ini mereka fungsikan sebagai tempat untuk meramu makanan dan juga tempat untuk mengumpulkan makanan atau mengumpulkan persediaan. Nah, baru yang keempat, ciri-cirinya adalah masih melakukan food gathering. Itu apa? Mengumpulkan makanan walaupun mereka menetap, tapi semi nomaden. Yang kelima, alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat yang terbuat daripada batu dan masih kasar, tapi tidak sekasar pada zaman yaitu Paleolitikum. Dan ini yang perlu kita ingat, ciri-ciri yang keenam ini, yaitu apa? Ditemukannya suatu peninggalan tempat tinggal, yaitu berupa bukit kerang yang disebut dengan Kijoke Modinger, yaitu sampah dapur. Dan ini membuktikan bahwa manusia pada zaman ini sudah menetap walaupun dia dalam waktu yang cukup singkat. Nah, itulah menjadi ciri-ciri zaman batu tengah itu, yaitu zaman Mesolitikum atau batu Madia. Zaman ini sama juga seperti zaman Paleolitikum, yang mana zaman itu didukung oleh beberapa kebudayaan-kebudayaan. Nah, zaman Mesolitikum juga didukung oleh beberapa kebudayaan, yaitu ada 4 pendukung kebudayaannya. Yang pertama yaitu kebudayaan Kijoke Modinger, itu kebudayaan sampah dapur. Nah, istilah yang berasal dari bahasa Denmark yaitu kijoken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Jadi Kijoke Modinger itu adalah fosil yang berupa timbunan atau tumpukan-tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai hampir 7 meter. Nah, dari penemuan ini menjadi bukti bahwa manusia purba pada zaman itu membuktikan bahwa sudah menetap. Karena banyaknya fosil ini ditemukan di sepanjang tepi pantai timur Sumatera, yaitu antara daerah Medan hingga Langsa. Baru yang kedua, kebudayaan pendukungnya, yaitu kebudayaan tulang dari Sampung atau disebut dengan Sampung Bone Kultur yang berada di wilayah Bone, wilayah Flores. Baru yang ketiga yaitu kebudayaan Bakson Hobin, yaitu merupakan kebudayaan yang ditemukan di dalam bukit-bukit kerang dan gua di Indochina atau Vietnam, Sumatera Timur, dan Malaka. Nah, di dalam gua ini ditemukan suatu peninggalan daripada zaman Mesolitikum, yaitu berupa apa? Yaitu berupa batu giling. Yang mana fungsi daripada batu giling ini mereka gunakan pada saat itu adalah untuk meramu makanan dan juga obat-obatan. 3, yaitu kebudayaan Abrisos Rus, yaitu suatu peninggalan di dalam gua yang menyerupai batu karang, yang mana seperti yang Mbak bilang tadi, fungsi gua ini adalah sebagai tempat tinggal
Namun di dalam gua ini mereka menemukan suatu lukisan-lukisan tangan dan juga lukisan-lukisan gambaran-gambaran hewan dan lukisan-lukisan lainnya juga yang berwarna merah yang terdapat di dinding-dinding gua. Nah, mereka meyakini, manusia purba pada saat itu meyakini bahwa gambaran-gambaran ini atau cap-cap tangan ini mereka yakini adalah sebagai penangkal bala atau penangkal penyakit. Peninggalan masa Mesolitikum yang bisa kita dapati yaitu yang pertama disebut dengan Bebel Sumatera atau kapak genggam Sumatera. Nah, gambarnya bisa kita lihat yaitu yang di pojok sebelah kanan atas. Itulah salah satu gambaran daripada kapak Sparta atau Bebel. Nah, kapak Sumatera ini ditemukan oleh P.F. van Steenkolenvest yaitu pada tahun 1925. Baru yang kedua dikatakan di situ penemuannya Hawksworth atau kapak pendek. Baru yang ketiga yaitu pipisan, yaitu batu-batu penggiling beserta dengan landasannya. Nah, selain digunakan untuk menggiling makanan, batu ini juga digunakan untuk menghaluskan cap merah yang berasal dari tanah merah. Nah, kenapa ini mereka gunakan? Seperti yang Mbak bilang tadi, ini fungsinya adalah atau mereka yakini adalah sebagai penangkal daripada roh-roh jahat ataupun penyakit. Nah, itulah peninggalan-peninggalan dari zaman Mesolitikum atau zaman batu muda. Periode ketiga zaman batu yaitu zaman Megalitikum. Mega besar berarti zaman batu besar. Nah, zaman Megalitikum disebut juga dengan zaman batu besar. Kenapa? Karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat yang berasal dari batu tapi ukurannya yang lebih besar. Peralatannya yang begitu besar. Makanya katakan zaman Megalitikum. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama adalah sudah hidup menetap. Sudah hidup menetap. Baru yang kedua, telah mengetahui sistem pembagian kerja. Nah, sistem pembagian kerja pada saat itu dibagi atas dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Yang mana laki-laki pada saat itu bertugas untuk berburu. Untuk berburu dan bercocok tanam. Itulah tugas daripada laki-laki. Sedangkan tugas perempuan apa? Tugas perempuan yaitu untuk beternak dan meramu. Beternak dan meramu. Inilah tugas daripada perempuan. Nah, yang ketiga telah ada pemimpin atau kepala suku. Nah, yang pertama, kedua itu belum ada kepala suku, belum ada pemimpin. Tetapi sudah ada kelompok. Tetapi ini sudah ada kelompok dan sudah ada pemimpinnya. Pemimpinnya itu dipilihkan berdasarkan kekuatan fisik. Karena kenapa? Karena mereka meyakini jika kekuatan fisik pemimpinnya kuat dan perkasa, berarti mereka yakin bahwa mereka ini bisa dilindungi dari segala mara bahaya. Dan bisa melindungi mereka dari ancaman-ancaman musuh. Itu dia. Baru yang selanjutnya, sudah memanfaatkan logam buat dijadikan sebagai peralatan sehari-hari. Jadi mereka sudah mulai mempergunakan logam, yaitu sebatas hanya sebagai perhiasan. Baru yang selanjutnya sudah menerapkan sistem food production atau bercocok tanam. Nah, food production artinya adalah mampu menghasilkan, mampu melipat gandakan daripada makanan. Dengan cara apa? Bercocok tanam. Nah, bercocok tanam yang mereka lakukan atau yang mereka kenal pertama kali yaitu sistem berhumah. Kalau sekarang ini adalah bersawah, yaitu menanami di tanah yang basah. Nah, baru yang selanjutnya sudah ada norma-norma yang berlaku. Nah, sudah ada dikatakan di sini mengenai norma-norma kesopanan, norma-norma susila, norma-norma tentang kemanusiaan. Baru yang terakhir yaitu menggunakan sistem hukum rimba atau disebut dengan primus inter pares. Artinya apa? Artinya siapa yang paling terkuat itulah yang menjadi pemimpin. Yang dipilih pada yang terkuat dari yang kuat. Nah,
Manusia pendukung pada masa itu ada dua, yaitu Meganthropus paleo-japanicus atau manusia berukuran besar dari Jawa, dan Pithecanthropus yaitu manusia kera. Nah, itulah menjadi ciri-ciri dan juga manusia pendukung di masa Megalitikum atau zaman batu besar. Pada masa Megalitikum, banyak peninggalan-peninggalan yang ditemukan yang mendukung tentang kebudayaan di masa zaman Megalitikum ini. Yang pertama, ada dikatakan dolmen. Nah, dolmen ini menggambarkan atau bisa digambarkan seperti meja atau bisa dikatakan berbentuk meja tetapi terbuat daripada batu. Nah, apa fungsinya pada saat itu? Fungsinya adalah sebagai tempat sesaji, dan sebagai tempat sesaji atau sebagai tempat persembahan kepada roh nenek moyang pada saat upacara-upacara keagamaan, kepercayaan. Baru yang kedua, punden berundak. Nah, punden berundak ini adalah berupa bangunan yang tersusun bertingkat dan fungsi ini sama juga seperti dolmen, yaitu sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang dan sebagai tempat pemujaan terhadap nenek moyang. Nah, bentuknya ini yaitu bertangga dan bisa dikatakan punden berundak ini inilah menjadi salah satu dasar pembuatan candi. Nah, kalau bisa kita lihat candi-candi pada masa peradaban Hindu-Buddha, ini kalau bisa kita lihat candi-candi itu kan berbentuk susunan-susunan anak tangga kan. Nah, ini menjadi perpaduan antara kebudayaan tradisional dengan kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu mengenai punden berundak. Itu dia. Yang ketiga, yaitu menhir, yaitu bangunan yang berupa tugu batu, yang didirikan untuk sebagai media upacara penyembahan atau menghormati roh nenek moyang. Sehingga bentuk menhir ini ada yang berdiri tunggal, ada yang berdiri berkelompok. Jadi pada saat itu menhir ini digunakan sebagai media untuk pemujaan kepada roh nenek moyang. Baru yang selanjutnya adalah sarkofagus, yaitu peti kubur yang terbuat daripada batu, yang mana terdiri pada wadah dan tutup, yang pada ujungnya terdapat tonjolan. Nah, contohnya bisa kita lihat ini yaitu di daerah Tomok. Kalau anak-anak bapak sekalian pernah pergi ke Tomok, ke daerah Kampung Sidaputar, di situ kita lihat yaitu makam Raja Sidaputar, yaitu yang terbuat daripada batu. Nah, itulah contoh daripada sarkofagus. Itu dia. Itu contoh daripada sarkofagus. Nah, baru kubur batu, yaitu peti mati yang dibentuk dari 6 papan batu, yaitu persegi 6 dia, yang terdiri daripada 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan sebuah lantai. Tetapi tidak tertutup. Jadi bagaimana posisi orang meninggalnya, Pak? Posisi orang meninggalnya dia duduk dengan cara jongkok. Dia. Baru yang ke-6 ada dikatakan waruga. Nah, waruga ini fungsinya sebagai tempat orang mati juga, yang mana berbentuk persegi 8. Tadi kalau kubur batu itu persegi 6, ini persegi 8 yang fungsinya sama juga seperti sarkofagus dan kubur batu. Namun ini memiliki tutup. Tutupnya yaitu bentuk persegi 4 dan memiliki tonjolan ke atas seperti atap rumah. Seperti atap rumah, dan ini ditemukan di daerah Minahasa. Nah, baru yang ke-7 yaitu arca atau patung-patung yang terbuat dari padu dan yang terbuat daripada batu, yang mana patung-patung ini bisa menyerupai binatang atau manusia. Yang mana bentuk-bentuk binatang yang digambarkan ini adalah gajah, kerbau, harimau, monyet, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena mereka menganggap bahwa setelah orang meninggal atau roh yang meninggal ini perwujudannya adalah kepada binatang-binatang yang mereka anggap memiliki kekuatan sakti, yang memiliki kekuatan gaib. Makanya mereka membentuk gambaran arca tersebut menyerupai yaitu hewan dan atau binatang-binatang yang mereka anggap sebagai sakti.
Nah, itulah peninggalan-peninggalan di zaman yaitu megalitikum. Dan peninggalan-peninggalan ini bisa juga kita lihat di daerah-daerah sekitar kita. Periodisasi yang terdapat pada zaman batu yang terakhir adalah zaman Neolitikum. Neo berarti baru. Kalau dikatakan baru berarti muda. Berarti zaman Neolitikum ini disebut juga dengan zaman batu muda. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri kehidupan pada zaman batu muda ini? Yang pertama, peralatannya sudah halus dan diberi tangkai. Artinya apa? Artinya di sini adalah alat-alat yang dipergunakan mereka sudah melalui proses teknik. Bukan lagi seperti teknik-teknik yang kasar pada zaman-zaman sebelumnya. Dan sudah memiliki tangkai yang lebih panjang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alat yang digunakan antara lain kapak persegi dan lonjong. Kapak persegi dan kapak lonjong. Baru yang ketiga, pakaian mereka sudah ada. Yaitu yang terbuat daripada kulit kayu dan kulit binatang hasil buruan. Seperti yang Mbak bilang tadi, di zaman ketiga mereka sudah mengenal yang namanya norma. Ya kan, yaitu norma kesopanan. Dengan cara apa? Di sinilah disempurnakan norma itu apa? Mereka sudah menggunakan pakaian yang sangat sederhana, yaitu dari kulit kayu dan juga dari kulit binatang. Nah, namun ada yang unik pada saat itu, yaitu kepala daripada atau kepala tengkorak daripada hasil buruan itu akan diberikan kepada pemimpin kepala suku. Itulah sebagai lambang daripada kekuasaannya. Itu dia. Baru yang keempat yaitu perhiasan-perhiasan terbuat dari kulit kerang, baru terakota dan batu. Makanya pada saat itu kulit kerang itu sangat mahal harganya. Dan kulit kerang ini pada zaman itu dijadikan sebagai mahar. Mahar yaitu sebagai alat untuk melamar daripada seorang perempuan. Nah, baru yang selanjutnya tempat tinggal menetap atau disebut sedenter. Yaitu tempat tinggal menetap dengan lama. Yang mana ciri-ciri tempat tinggal mereka adalah dikelilingi oleh yaitu persawahan dan juga mereka sekalian mereka melakukan sistem beternak. Nah, hewan-hewan yang mereka pelihara pada saat itu yaitu anjing, baru binatang-binatang unggas. Tujuannya apa? Tujuannya seperti anjing ini dipelihara adalah sebagai untuk menjaga hasil tanaman. Dan unggas ini mereka pelihara adalah sebagai untuk dikonsumsi. Nah, gambar ilustrasinya bisa kita lihat di sebelah kiri pojok atas. Itulah gambaran daripada ilustrasi pada masa kehidupan Neolitikum. Nah, baru selanjutnya memiliki kemampuan bercocok tanam yang sudah lebih mapan. Nah, itulah yang tadi Bapak sebut, yaitu bercocok tanam sistem berhuma. Dan yang terakhir, nah disinilah manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme artinya adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada banyak benda-benda gaib. Nah, namun bisa kita bedakan antara kepercayaan dengan agama. Kepercayaan dengan agama ini memiliki perbedaan. Dan perbedaannya apa? Kalau dikatakan kepercayaan di sini adalah yaitu keyakinan seseorang kepada sesuatu hal. Sedangkan agama adalah lambang daripada keyakinan tersebut. Nah, makanya dikatakan di sini bukan mengenai agama, tapi apa? Kepercayaan. Nah, itulah menjadi ciri-ciri kehidupan manusia di zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Beberapa peninggalan-peninggalan yang ditemukan oleh seorang peneliti pada masa kebudayaan Neolitikum ini, yaitu zaman batu muda ini. Yang pertama dikatakan kapak persegi. Nah, kapak persegi ini terbentuk dari bahan dasar batu yang berbentuk persegi, yang mana fungsinya sebagai alat cangkul dan pacul dalam bercocok tanam. Dan alat ini juga digunakan sebagai alat untuk memahat kayu.
Baru yang kedua dikatakan kapak lonjong, yang mana fungsinya untuk menggali tanah atau melubangi tanah yang ingin ditanami biji-bijian. Nah, perkembangan kapal lonjong ini bisa juga kita temukan seperti alat alu. Tahu alu kan? Yaitu seperti kayu panjang dia, yaitu alat untuk melubangi tanah. Kalau orang tuanya seorang petani, dia pasti tahu apa itu, yaitu alu. Nah, baru yang ketiga, kapak bahu yang berfungsi untuk berburu hewan buruan dan juga memotong hasil buruan. Baru yang keempat, gerabah, yaitu suatu hasil kerajinan tangan yang dibuat dengan bahan dasar tanah liat dan pasir, yang mana dibentuk dengan tangan. Belum ada yang namanya seperti pencetak yang sekarang ini. Nah, gerabah ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan juga untuk meramu obat-obatan. Baru selanjutnya perhiasan. Nah, perhiasan ini terbuat daripada tulang belulang hewan buruan. Contohnya berupa apa? Berupa yaitu gigi atau taring atau culah. Baru bulu daripada burung. Burung pada saat itu yang paling mereka idamkan yaitu elang, yaitu burung elang. Jadi jika orang berhasil mendapatkan hasil buruan, ini gigi-gigi atau gading atau culah daripada hasil buruan ini akan diberikan kepada pemimpinnya sebagai lambang kekuasaan. Nah, baru yang terakhir, mata panah yang berfungsi sebagai apa? Yang berfungsi sebagai alat untuk berburu. Yaitu terutama dalam berburu di dalam hutan atau di perairan sungai. Nah, itulah peninggalan-peninggalan daripada yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Demikianlah pemaparan materi kita pada saat ini, yaitu zaman batu, yaitu zaman pembebakan masa prasejarah berdasarkan arkeologi. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai masa prasejarah di zaman logam. Nah, sebelum kita masuk nanti di zaman logam, jika ada yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman sekalian dan anak-anakku sekalian mengenai pemaparan materi ini, yaitu zaman batu, silakan berikan komentarnya di kolom chat dan kita akan melakukan diskusi. Dengan akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih, shalom, dan salam sehat bagi kita semua.